Taib. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Waj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran, amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naim. Naam. Baik. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali di kesempatan dan waktu yang sangat berharga ya pada malam hari ini, karena waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita putar kembali ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Malam hari ini alhamdulillah kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran akidah untuk paket B dan juga kursus pendidikan agama Islam. Nah, kita masuk karena mukadimah saya anggap sudah cukup pembahasannya dari Ustadz Oki. Kita masuk ke yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Silakan tulis di buku kalian ya, Hidayah, Hidayahul Husna. Silakan ditulis, judulnya adalah iman kepada Allah. Nah, yang pertama kali ya, rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Hadza huwal aslu al-awwal min usulil iman inda ahli sunnah wal jamaah. Nah, iman kepada Allah ini adalah pokok yang pertama ya, pokok yang pertama dari pokok-pokok iman ya, dari rukun iman yang 6 itu ya, dari rukun iman yang 6, iman kepada Allah itu adalah yang pertama. Wal imanu billahi wa aslu min usulil iman allati yajibul imana wa la yasihu imana abdin hatta yu'mina billahi subhanahu wa ta'ala wa yasaddiqu tasdiqan jaziman anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabb wal ilah subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah itu adalah pokok ya, dari pokok-pokok iman seperti yang saya bilang tadi, dan wajib bagi setiap mukmin ya. Tidak akan benar keimanan seorang mukmin, orang yang beriman itu tidak betul imannya, tidak benar imannya ya, sampai dia itu beriman kepada Allah gitu ya. Kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Allah, ya berarti imannya tidak benar ya, tidak benar. Karena seharusnya yang pertama kali diimani adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalil atau petunjuk dari Al-Qur'an, amin adillati ala dzalik. Nah, qauluhu ta'ala. Nah, saya ingin Hidayah bisa tolong bacakan untuk saya suratnya ini. Kelihatan nggak? Jangan nggak kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Nah, baca dibaca. Baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai dari mana, Ustaz? Nah, yang ada tanda kurung bunga ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Nah, selanjutnya saya juga ingin dengar dari Nidaul Husna. Silahkan Nidaul Husna dibaca. Kelihatan nggak Nida? Tidak, Nih, Ustaz. tidak kelihatan. Apaan? Ana ambil kacamata dulu, Ustaz. Oh iya, ya. Baik, ambil dulu. Nah, sambil nunggu Nidaul Husna. Nanti kalau sudah siap Nidaul Husna, bilang ya. Nah, ini sudah saya zoom. Nah, saya kira sudah ini ya. Saya belum kelihatan ya. Nah, fal imanu billahi huwa ahammul usulil iman. Lidha qaddamahu Allah subhanahu wa ta'ala indama dzikru usulil iman fi kitabihi. Nah, dan iman kepada Allah itu adalah pokok-pokok iman. Ya, yang paling penting dari pokok-pokok iman. Oleh karena itu, ya Allah itu mengawalkan iman kepada Allah sebelum menyebutkan iman kepada yang lainnya. Nah, jadi iman kepada Allah itu adalah yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, baik, Nida Husna sudah atau belum?
Sudah Ustaz. Nida. Nah, silahkan Nidaul Husna dibaca. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Baik. Al-Baqarah ayat 285. Mumtaz. Nah, tayyib. Jazakallah khairan ya Nidaul Husna. Nah, mungkin poin pentingnya yang ditulis adalah, silakan ditulis dari iman kepada Allah itu adalah, yang pertama, iman kepada Allah adalah landasan utama, ya, landasan utama. Sudah ditulis? Belum? Iman kepada Allah adalah landasan utama, sudah? Sudah, Ustaz. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Sudah? Sudah Ustaz. Nah, kemudian di bawahnya juga tulis juga, iman seseorang tidak akan benar. Ya, iman seseorang tidak akan benar. Nah, iman seseorang tidak akan benar. Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, sampai dia beriman kepada Allah. Sampai dia beriman kepada Allah. Nah, tayyib. Nah, kita lanjutkan. Di sini ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul, ya, Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang mukmin juga beriman. Kullun amana billah. Semua, setiap Rasul dan setiap orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah, dan beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. La nufarriq. Kita tidak membeda-bedakan baina ahadin min rusulih, di antara seorang pun dari Rasul-Rasul Allah. Artinya semua Rasul-Rasul Allah itu wajib diimani. Nah, tidak boleh ada Rasul Allah yang separuh kita imani, separuh tidak kita imani. Nah, misal ada orang hanya beriman kepada Nabi Muhammad sama Nabi Isa alaihissalam misalnya. Kemudian Nabi Musa nggak diimani, ya, mengingkari ada Nabi Musa, mengingkari adanya Nabi Daud misalnya, mengingkari adanya Nabi Adam, maka ini tidak boleh. Semua harus diimani. Ya, semua harus diimani. Nah, paham? Tayyib. Ini kita lewati saja. Kemudian yang kedua adalah Tauhid Rububiyah. Nah, silakan ditulis judulnya di buku antum, ya, Hidayah dan juga Nidaul Husna. Salma, ada Salma? Nggak masuk Salma. Baik, ditulis Tauhid Rububiyah. Nah, ada yang pernah dengar nggak sebelumnya tentang Tauhid Rububiyah? Ana Ustaz. Apa itu? Tauhid rububiyah itu seperti kita mengimani Allah atas kekuasaannya, pengaturannya dan yang lain-lain. Taib, mumtaz. Nah, mumtaz, sahih. Nah, taib. Kalian sudah tulis judulnya Tauhid Rububiyah. Tadi penjelasan dari Nidaul Husna itu sudah betul.
Ya, secara garis besar sudah betul. Tulis di bawahnya, tauhid rububiyah adalah, nah, tauhid rububiyah adalah, sudah ditulis? Hidayah, sudah Hidayah? Sudah Ustaz. Nah, adalah mentauhidkan Allah, adalah mentauhidkan Allah dalam mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, ya, dalam penciptaan, koma, penguasaan dan pengaturan. Nah, penguasaan dan pengaturan. Penguasaan dan pengaturan. Sudah? Sudah atau belum? Sudah Ustaz. Nah, maksudnya adalah di sini penjelasan dari Syekh. Nah, anta taqidu anta wa anta taqdiya anti antal khaliq wal razzaq wal mudabbir was sayyid kulla syai'. Nah, tauhid rububiyah maksudnya adalah bahwasanya kita yakin, ya, kita yakin bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta, ya. Sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengatur, gitu ya. Sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengatur, dan sayyid kulla syai'. Nah, sayyid itu maksudnya gimana ya? Tuannya segala sesuatu, gitu ya. Semuanya merujuk kepada Allah. Jadi tidak boleh ada orang yang meyakini bahwasanya ada yang menciptakan itu selain Allah. Nah, makanya kalau misal di pelajaran IPA ya, nanti insya Allah ada pelajaran IPA tapi masih belum ya. Insya Allah nanti di semester 2 atau di apa namanya kelas 8. Nanti insya Allah untuk paket B di IPA. Nah, jadi untuk penciptaan gitu ya, bagaimana Allah menumbuhkan dari biji kemudian jadi pohon gitu kan, atau misalnya dari apa namanya dari tidak ada kemudian jadi janin, ya dari mani kemudian jadi janin, kemudian jadi bayi. Nah, itu siapa yang menciptakan? Semua proses itu adalah yang mengatur adalah Allah. Nah, jadi tidak boleh ada orang yang meyakini bahwa ada sesembahan lain ya, atau hal lain yang bisa melakukan hal-hal yang khusus hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang meyakini misalnya, wah, kita kalau misal ngasih sajen misalnya ya ke pohon ini, maka rezeki kita lancar ya. Wah, ini tidak betul ya. Nah, atau kita yakin bahwasanya ada sebuah patung besar gitu ya. Wah, ini patung ini yang biasa memberikan kita rezeki, yang bisa menurunkan hujan. Wah, itu tidak betul. Ya, itu tidak betul. Nah, taib. Anna faridallahu ta'ala bijami af'alih wa af'alillahi azza wa jalla katsirah. Nah, ini sudah ya insyaallah. Taib, di sini contoh dalilnya adalah Maliki Yaumiddin, ya. Tuhannya hari pembalasan nanti. Fal mulku min mufradi tauhidi rububiyah. Nah, taib. Kemudian di sini juga dijelaskan dzalikumullahu rabbukum. Ya. Ada banyak tentunya la ilaha illallahu khaliqu kulla syai'. Tidak ada Tuhan selain Allah dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah, taib. Insyaallah bisa dipahami ya tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari beriman dengan tauhid rububiyah. Silakan ditulis. Manfaat beriman dengan tauhid rububiyah. Nah, sudah? Sudah atau belum? Sudah Ustaz. Nah, manfaat beriman dengan tauhid rububiyah. Annaka idza amanta billah bi anna Allah subhanahu wa rabbu haqqan fa innaka tarda bima katabahu Allah laka li annaka ta'lamu anna Allah huwa alladhi yudabbiru jami'al umur fi nafsil ahdi annaka la tujza 'anil indal
indal musibah wala ala fawati syai'in min mata'i dunya azail li'anaka ta'taqidu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, yang pertama adalah kita menjadi ridho terhadap setiap takdir Allah. Ya, kita lebih mudah ridho terhadap setiap takdir Allah. Manfaat yang pertama adalah kita bisa lebih mudah ridho ya terhadap takdir Allah. Nah, sudah? Sudah, Ustaz. Nah, karena terkadang ada orang merasa Allah itu tidak adil. Ya, Allah itu tidak adil. Kenapa saya diciptakan dari keluarga miskin? Kerja harus susah payah, gitu ya. Sekian bulan, ya, 1 bulan bekerja, ternyata saya hanya dapat uang misalnya 500.000. Sementara ada orang kaya yang setiap 1 harinya bisa menghabiskan uang jajannya 5 juta misalnya. Kenapa? Kenapa Allah tidak adil misalnya? Kenapa saya harus terlatih sebenarnya? Kenapa nggak kaya semua misalnya? Ya, atau misal kenapa saya nggak terlatih di orang kaya? Nah, dia mengeluh ya. Nah, atau misal ketika dia terkena musibah, ya, di antara mobil semua yang banyak diparkir, kenapa mobil saya yang hilang? Gitu, misalnya. Kenapa gitu ya? Kenapa Allah melakukan hal seperti itu? Saya nggak ridho misalnya. Wah, ini sudah tauhidnya berarti sudah apa namanya? Berkurang ya. Keimanannya kepada Allah sudah berkurang. Harusnya ya sudah ikhlaskan saja, bersabar, namanya musibah, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, karena tentunya di zaman yang sekarang ini sangat penting ya. Kalau orang itu tahu bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur ya, itu adalah Allah, maka kita akan ridho ya. Karena ini sudah ketetapan Allah. Yang penting kita sudah berusaha ya, kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha misalnya mengendarai kendaraan kita dengan pelan ya, dengan perlahan. Qadarullah ya, tiba-tiba ada orang nabrak misalnya, tidak tahu. Kita kecelakaan, qadarullah ya. Nauzubillah, tapi misal kejadian terjadi, ya sudah kita pasrah ya. Itu sudah takdir Allah ya. Mungkin ada hikmah yang besar di balik kejadian tersebut. Nah, yang kedua adalah hati kita menjadi lebih tenang. Hati kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang. Nah, yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang. Sudah? Sudah, Ustaz. Nah, dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Nah, dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik. Sudah ditulis Nidaul Husna? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Di sini ada 2 pertanyaan dari Syekh ya. Nah, coba saya ingin Hidayah jawab nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Coba. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Nah, dan pengaturan mungkin ditambahkan ya, Hidayah dan juga Nidal Husna. Pengaturan. Ulangi, tadi apa tadi? Penciptaan, terus Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. penciptaan, pengaturan, dan penguasaan terhadap semua yang ada. Nah, terhadap semua yang ada. Nah, terhadap semua yang ada. Nah, oh, nah, Nidal Husna izin ke kamar mandi. Ya, nggak apa-apa. Nah, tinggal sama Hidayah dulu berarti kalau seperti itu. Nah, Hidayah, kemudian yang kedua, sebutkan manfaat dari beriman kepada rububiyah Allah. Nah, Yang pertama, menjadi ridho terhadap takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. nah, itu diingat baik-baik ya. Jadi apa yang kita pelajari itu di sini sejatinya bukan hanya saya menasehati antum semua,
Tapi juga ini nasihat untuk saya pribadi ya, karena terkadang masalah dalam hidup itu banyak ya. Kita tahu bahwasanya tidak ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidupnya, pasti ada masalahnya, baik itu masalahnya dalam segi harta gitu kan, dalam segi keluarga gitu kan, masalahnya macam-macam. Dan kita ingat baik-baik bahwasanya kita telah belajar tauhid rububiyah, semua ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang kita membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Kenapa orang lain keluarganya bisa apa namanya? Hidup di rumah yang nyaman misalnya, dengan makanan yang terjamin, kemudian makanannya enak misalnya, dan yang lainnya. Kenapa kita harus setiap hari makannya misalnya tempe terus misalnya, atau tempe tahu tok gitu ya, ganti-ganti terus, dan kita susah untuk bisa makan enak misalnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah, karena ini semua adalah ketetapan Allah. Karena bisa jadi ada hikmah yang besar di balik itu. Nah, ada hikmah yang besar. Bisa jadi memang Allah sengaja takdirkan kita seperti itu, karena memang itu sesuai dengan tubuh kita yang pertama. Yang kedua, bisa jadi juga karena kalau kita memaksakan untuk hidup seperti yang kita bayangkan, ya bisa jadi kita malah jadi lebih sengsara. Nah, orang uangnya pas-pasan tapi ingin maksakan makannya tiap hari pakai daging terus misalnya, tentu tidak efisien ya, tidak efisien. Nah, jadi kita harus lebih banyak ridho dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Begitu juga di masalah-masalah yang lainnya ya. Jadi ketika kita sudah belajar tauhid rububiyah, ya ini sekali lagi ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa kita harus ingat baik-baik semua ini adalah Allah yang mengaturnya, dan semua pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nidaul Husna sudah kembali? Nidaul Husna? Belum. Baik. Ustaz, Sudah kembali? sudah selesai. Nah, baik. Catat yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah. Nah, di bawahnya tulis tauhid uluhiyah. Nah, di bawahnya tulis tauhid uluhiyah adalah, sudah? Sudah. Nah, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah ya, atau mentauhidkan Allah di peribadahan. Nah, mentauhidkan Allah di dalam peribadahan kepadanya. Mentauhidkan Allah di dalam peribadahan kepadanya. Nah, sudah ditulis? Sudah. Nah, hidayah sudah? Sudah, Ustaz. Nah, saya baca di sini, hadza huwa al-qismu asani min aqsami tauhid. Nah, ini adalah jenis kedua dari tauhid gitu ya. Dan ini tauhid ini aslinya satu dan tidak dibagi-bagi. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya, wah ini gimana? Kok pelajaran tauhid dibagi-bagi? Seolah-olah Tuhannya tiga. Enggak. Nah, tauhid itu satu. Nah, Tuhannya juga satu, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat? Ini adalah tujuannya adalah agar bisa beribadah kepada Allah dengan murni dan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ya pada zaman mutaakhir, ya zaman-zaman yang sekarang ini, ya zaman sekarang itu ada orang yang menyembah Allah ya, tapi tidak mengakui kalau hanya Allah saja yang menciptakan, ada yang lainnya menciptakan. Makanya dia ini tauhidnya bermasalah. Bermasalahnya di mana? Di rububiyahnya, begitu ya. Ada orang yang meyakini bahwa iya Allah itu yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang menciptakan. Tapi di sisi lain dia tidak hanya beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada yang lain. Nah, maka tauhidnya bermasalah ya. Di rububiyahnya aman, ternyata dia bermasalah di bagian tauhid yang lain, yaitu di dalam peribadahan. Nah,
Jadi orang kalau ingin tauhidnya benar, maka di 3 hal itu juga harus benar, itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kita kembali ke pembahasan uluhiyah. Fal awwalu huwa tauhidur rububiyah. Tadi yang pertama adalah tauhid rububiyah. Wa qad taqaddama wasani huwa tauhidul uluhiyah. Yang pertama tadi kita sudah lewati, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan makna artinya adalah antufridallah azza wa jalla bi jami' ibadatik, yaitu mengesahkan Allah pada semua ibadah. Nah, baik, sebelum itu kita masuk dulu ke ibadah. Ibadah itu apa? Nah, karena di sini ada pengertiannya adalah tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah di semua ibadah. Semua ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Ya, ada orang nyembelih misalnya sapi misalnya untuk penunggu lautan atau misalnya untuk penunggu jembatan ya. Nah, tidak boleh ya. Sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh. Ya. Atau ada orang yang memberikan makan jin ya agar apa? Rizkinya lancar ya, atau terhindar dari mara bahaya. Ini tidak boleh. Hak-haknya Allah tidak boleh dilanggar. Nah, seperti itu. Baik, kira-kira menurut uh, Hidayah dulu, apa itu ibadah, Hidayah? Kamu kan sering beribadah. Ibadah itu apa? Perintah yang sesuatu yang dilakukan atas perintah Allah. Sesuatu yang dilakukan atas perintah Allah. Nah, bisa masuk. Kalau Nidaul Husna, menurut Nidaul Husna apa itu ibadah? Nah, Ustaz, Ibadah itu apa? Kalau menurut Nidaul Husna, apa itu ibadah? ibadah Menurut itu adalah perbuatan yang dicintai Allah dan disukai Allah. perbuatan yang dicintai Allah dan disukai Allah. Bisa, bisa masuk. Nah, keduanya betul, tidak ada yang salah. Nah, tapi hanya kurang lengkap. Ya. Tapi secara garis besar, insya Allah sudah betul. Baik, kita tulis ya. Karena uh, tauhid uluhiyah ini hubungannya sama ibadah. Ya, jadi mentauhidkan Allah di dalam ibadah, gitu kan? Itu tauhid uluhiyah. Nah, kita harus tahu dulu ibadah itu apa. Nah, ibadah adalah, silakan ditulis, adalah semua nama, ya, semua nama sudah belum? Sudah, Ustaz. Nah, ibadah adalah semua nama yang mencakup apa yang disukai Allah. Apa yang disukai Allah, ya, apa yang dicintai Allah, afan. Semua nama yang mencakup apa yang dicintai Allah, semua nama yang mencakup apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Dan diridhoi Allah. Dan diridhoi Allah. Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, baik. Nidal Husna sudah belum? Sudah, Ustaz. Nah, baik itu berupa ucapan. Nah, baik itu berupa ucapan baik itu berupa ucapan, Sudah. koma, nah, koma, amalan hati, koma, amalan hati, nah, koma, amalan hati, koma, amalan hati, dan amalan perbuatan, atau dan amalan tubuh, afan, dan amalan tubuh, dan amalan tubuh, nah, dan amalan tubuh. Sudah. Baik, sudah?
Coba Nidaul Husna dibaca ulang pengertian ibadah. Ibadah adalah semua nama apa yang mencakup Nah, dicintai yang Allah. mencakup apa saja? Oh, Yang yang mencakup apa? Yang mencakup apa saja? Diganti. Semua nama yang mencakup apa saja yang dicintai Allah. Nah, semua nama yang mencakup dicintai Allah. yang mencakup apa saja? Oh, Yang mencakup apa saja yang dicintai Allah. Coba tulis lagi. Setelah itu diulangi lagi. oke. Sudah Ustaz. Silakan dibaca. Semua nama yang mencakup apa saja yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan, amalan hati, dan amalan perbuatan atau tubuh. Nah, mumtaz. Nah, hidayah bisa dipahami ya. Nah, jadi apa namanya? Yang namanya ibadah itu semuanya. Semuanya yang disukai Allah, yang dicintai Allah itu ibadah. Nah, baik itu dari ucapan misal kita bersin kemudian kita bilang alhamdulillah. Itu ibadah. Atau kita istighfar astagfirullah. Itu ibadah. Nah, jadi dari segi ucapan itu ada ibadah. Nah, kita misalnya masuk kamar mandi kita baca doa, keluar kamar mandi kita baca doa, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Dan amalan hati itu artinya kita keimanan, ya, keyakinan itu amalan hati. Nah, dalam hati kita meyakini, misalnya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu amalan hati. Ya, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul penutup, tidak ada Rasul lagi setelahnya. Itu amalan hati. Nah, kita meyakini bahwasanya ketika ada orang tidak sholat, ya, kita ada orang tidak sholat, maka dia telah melakukan dosa besar. Nah, itu amalan hati. Seperti itu ya. Wal dhahirah, maksudnya amalan perbuatan tentunya banyak sekali. Ada sholat, ada puasa, itu ya, ada zakat, yaitu amalan perbuatan. Ada silaturahim. Nah, tentunya banyak sekali yang bisa dilakukan dalam amalan perbuatan. Nah, mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena sudah mau 8:30. Setelah ini ada paketnya ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, Ustaz. Nah, hidayah, gimana hidayah? Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan pada malam hari ini bisa jadi nasihat untuk saya pribadi dan juga kita semua. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwasanya hanya antum saja, karena saya juga butuh nasihat ya. Terkadang orang itu sungkan menasihati seorang pengajar atau menasihati seorang ustadz ya. Di beberapa tempat kadang ada orang yang sungkan. Makanya ustadz itu menasihati dirinya sendiri. Ya, jadi ketika ustadz itu mengadakan taklim atau mengadakan khutbah ya, khutbah Jumat itu sejatinya itu sedang menasihati diri sendiri. Sejatinya yang pertama dinasihati adalah dirinya sendiri karena jarang ya orang itu biasanya sungkan menasihati ya. Kadang orang itu sungkan, apalagi ada ustadz misalnya sudah S3 ya, doktor misalnya, pasti orang sungkan menasihati ya. Kalau ada ustadz melakukan kesalahan, makanya ustadz itu sering-sering menasihati dirinya sendiri dan semoga Allah itu bisa memperbanyak orang yang mau menegur kalau misal ustadz itu melakukan kesalahan, karena ustadz itu juga manusia ya, wajib dibetulkan kalau misal ada kesalahan karena berdampak besar bagi umat. Nah, makanya kalau misal ada saran ya saya terbuka sekali, silakan diberikan saran, diberikan masukan, tidak masalah. Baik, semoga apa yang kita pelajari bisa jadi manfaat ya bagi kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,